Skenario Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Ketua PSSI beri ultimatum skuad Garuda. Alasan Verdong ingin melawan Belanda dan Korea Selatan. Daftar pemain Belanda ingin gabung Indonesia. Ini kata media Eropa dan Korea puji STY. Alasan pelatih Filipina ingin Indonesia tampil di Piala Dunia. Simak berita selengkapnya. Skenario Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, ada jalur kilat, ini kata Shin Tae-yong. Timnas Indonesia menorehkan sejarah baru dengan gemilang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Momen bersejarah ini menandai penantian panjang 38 tahun sejak terakhir kali Indonesia mencapai fase ini pada tahun 1986. Perjalanan Timnas Garuda di babak ketiga kian menantang. Sebanyak 17 tim kuat lainnya akan menjadi lawan sengit dalam perebutan tiket langsung ke Piala Dunia 2026 yang akan diadakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Pada putaran ketiga ini, 18 tim akan dibagi menjadi 3 grup dengan sistem kompetisi penuh. 2 tim teratas di setiap grup berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jika Indonesia berada di posisi ketiga atau keempat di babak ketiga, perjuangan berlanjut ke putaran keempat. 6 tim, juara dan runner-up grup ketiga, akan dibagi menjadi 2 grup dan bertanding di tempat netral. Juara grup langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up akan bertanding 2 leg untuk memperebutkan 1 tiket. Tim yang kalah di laga ini masih memiliki peluang lolos melalui babak playoff interkonfederasi. Pelatih Shin Tae-yong realistis. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tidak lantas jumawa dengan pencapaian ini. Ia tetap realistis dan menyadari bahwa perjalanan menuju Piala Dunia 2026 masih panjang dan terjal. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dihuni oleh tim-tim raksasa seperti Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, dan Arab Saudi. Shin Tae-yong menegaskan bahwa ia dan timnya akan tetap bekerja keras dan fokus untuk meningkatkan performa Timnas Indonesia. Ia berharap bisa membawa kejutan di putaran ketiga dan mengantarkan Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Shin Tae-yong full senyum, PSSI beri kabar baik buat Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan kabar baik buat Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah memastikan diri tampil di putaran ketiga kualifikasi, Erick Thohir menyebut jika jadwal Liga Indonesia akan diberikan kelonggaran agar persiapan Timnas Indonesia bisa lebih matang. Erick Thohir mengungkapkan bahwa telah mengkomunikasikan dengan PT LIB, selaku operator Liga, untuk memberikan waktu jeda agar skuad Garuda nantinya mempunyai persiapan. Erick menyebut jika para pemain Timnas Indonesia akan punya waktu 3 atau 4 hari jelang bertanding di pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya sudah minta Liga, PT LIB, untuk FIFA Matchday selama 3 atau 4 hari, jeda, untuk Timnas bisa berkumpul. Tidak langsung istilahnya 1-2 hari berkumpul langsung tanding karena kelasnya lebih tinggi, kata Erick Thohir kepada pewarta. Ini Liga menyanggupi dan kita sekarang menyusun jadwal yang tepat bersama Liga. Karena ini kan 2025 masih ada di bulan Maret dan Juni untuk 4 pertandingan sisanya di tahun ini, imbuh Erick. Dengan kebijakan ini, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong pun bisa senang lantaran pemain yang dipanggilnya kemungkinan tidak bentrok untuk membela klub di kompetisi domestik. Para pemain Liga 1 yang dipanggil Shin Tae-yong pun kemungkinan kecil tidak akan cedera lantaran masa jeda cukup panjang sebelum gabung ke Timnas Indonesia. Pak Erick Thohir beri ultimatum Timnas Indonesia tidak boleh gagal ke Piala Dunia 2026. Dampak lolosnya Timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir beri ultimatum ke skuad Garuda. Keyakinan tinggi diungkapkan Erick Thohir selaku ketum PSSI hingga sampai memberi ultimatum kepada Timnas Indonesia agar tidak gagal. Berkaca pada pengalaman skuad Garuda Muda yang gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024, Erick Thohir tak mau kejadian itu terulang kembali dan menimpa Timnas Senior. Kita pernah gagal, kita gagal ke Olimpiade. Jadi ke Piala Dunia tidak boleh gagal, ucap Erick Thohir. Kita semua ada di sini untuk ke Piala Dunia. Tidak mudah. Saya ingatkan lagi kita harus bermain sebagai tim. Kita berikan yang terbaik, imbuhnya. Kata Erick Thohir soal calon lawan Timnas Indonesia. Erick Thohir memastikan Timnas Indonesia pasti akan mendapat tantangan lebih berat dalam fase selanjutnya. Sebab, lawan-lawan yang dihadapi bakal lebih berkualitas. Jadi, dia belum mau memikirkan timnya akan berhadapan dengan siapa nantinya. Ya, kita tak bisa memilih tergantung pembagian grup, kata Erick Thohir di Jakarta, belum lama ini. Erick Thohir mengatakan setelah Timnas Indonesia baru akan hitung-hitungan kans lolos Piala Dunia 2026 setelah mengetahui lawan yang akan dihadapi. Jadi,
Timnya akan punya gambaran untuk melakukan persiapan. Habis itu kita berhitung posisi seperti apa, ujar Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan paling terpenting timnas Indonesia harus lebih kuat dari sebelumnya dalam ajang itu. Dengan begitu, mereka dapat bersaing dalam putaran ketiga. Kekurangan mesti segera kami tambal, tutur Menteri BUMN tersebut. Tak tanggung-tanggung, Kelvin Verdonk, pemain timnas Indonesia, mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan Belanda dan Korea Selatan dalam pertandingan mendatang setelah menjalani debut manis bersama skuad Garuda. Tim asuhan pelatih Shin Tae-yong ini berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka berpotensi bertemu dengan para raksasa Asia seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Meskipun menghadapi tantangan berat di tahap berikutnya, Kelvin Verdonk tidak merasa gentar. Saat ditanya oleh media mengenai tim mana yang ingin ia hadapi di putaran ketiga, Kelvin Verdonk menyebut Korea Selatan sebagai lawan yang ingin ia hadapi. Tidak tahu, saya tidak mengikuti tim-tim Asia. Tapi yang saya tahu Korea Selatan adalah tim yang bagus, jadi bagus jika kita melawan mereka, ujarnya setelah pertandingan. Selain itu, Verdonk juga mengungkapkan keinginannya untuk melawan Belanda pada FIFA Matchday berikutnya. Pemain NEC Nijmegen ini merasa akan menjadi pengalaman yang berarti baginya untuk menghadapi negara tempat kelahirannya dan di mana ia memulai karir sepak bolanya. Saya ingin melawan Belanda, saya lahir tinggal di sana, bermain di sana dan jadi bagus jika akhirnya mereka jadi lawan kita, Timnas Indonesia, pungkas Kelvin Verdonk. Timnas Indonesia dikenal mampu mendatangkan tim-tim kuat untuk menjadi lawannya di FIFA Matchday. Bahkan, mereka berhasil mendatangkan juara Piala Dunia 2022, Argentina, untuk bermain melawan mereka. PSSI sebagai induk sepak bola Indonesia juga pernah menyatakan niatnya untuk mendatangkan salah satu raksasa dunia untuk menghadapi timnas Indonesia pada FIFA Matchday mendatang. Menurutmu, apakah keinginan Kelvin Verdonk untuk melawan Belanda dan Korea Selatan dapat terwujud? Bagaimana pendapatmu tentang peluang timnas Indonesia menghadapi tim-tim besar ini? Kelolosan skuad Garuda ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 rupanya memberi dampak besar. Banyak pemain berdarah Belanda mulai tertarik membela merah putih. Inilah sederet pemain keturunan yang ngaku siap dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Ada penyerang ganas Ilyas Al-Haft, FC Noah. Ilyas Al-Haft, 26 tahun, saat ini memperkuat klub kasta teratas Liga Armenia, FC Noah. Dari 19 pertandingan musim ini, ia mengemas 5 gol dan 6 assist. Dalam sebuah kesempatan medio Juni 2023, Ilyas Al-Haft siap jika ditawari dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Tapi, kalau itu, membentangkan bendera saat Almere City promosi ke Eredivisie, tanda buat saya memperlihatkan bahwa saya terbuka untuk timnas Indonesia, tentu saya terbuka untuk membela timnas Indonesia, jelas Ilyas Al-Haft, mengutip dari YouTube Yusa Nugraha. Jordi Wehrman, NK Vukovar. Pernah membela klub Feyenoord Rotterdam. Jordi Wehrman, 24 tahun, resmi gabung klub Liga 2 Kroasia, NK Vukovar, pada Oktober 2023. Gelandang yang telah mencatatkan 5 penampilan bersama NK Vukovar ini, terang-terangan siap membela timnas Indonesia jika mendapat tawaran. Saya ingin sekali membela timnas Indonesia. Saya sudah memikirkan timnas Indonesia dan akan sangat fantastis kalau bisa membela Indonesia, akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan, kata Jordi Wehrman, mengutip dari YouTube Yusa Nugraha. Yael Liesdek, SC Telstar. Yael Liesdek, 22 tahun, saat ini memperkuat klub Liga 2 Belanda, SC Telstar. Pemain yang biasa mentas sebagai fullback kanan dan kiri ini siap jika mendapat ajakan memperkuat timnas Indonesia. Saya sudah memikirkan itu, membela timnas Indonesia. Saya sebenarnya bisa memilih 3 negara, yaitu Suriname, Belanda dan Indonesia. Namun, jika saya mendapat undangan bermain untuk timnas Indonesia, saya jawab iya. Menurut saya bagus untuk dapat bermain di negara yang indah, Indonesia, kata Yael Liesdek dalam wawancara dengan Yusa Nugraha, mengutip dari akun YouTube Yusa Nugraha. Tommy Miller, West Coast. Tommy Miller kini membela klub kasta teratas Liga Selandia Baru, West Coast. Dari 10 penampilan di Liga Selandia Baru, Tommy Miller yang dapat bermain sebagai gelandang, playmaker dan penyerang ini mengemas 2 assist. Dia sangat ingin membela timnas Indonesia jika mendapat panggilan. Sayangnya Tommy tidak pegang paspor Indonesia, tulis akun Instagram Football Indonesia. Jayden Haan, Jong Sparta Rotterdam. Jayden Haan, 22 tahun, saat ini berstatus sebagai pemain Jong Sparta Rotterdam, tim yang mentas di kasta ketiga Liga Belanda. Pemain yang biasa bermain sebagai fullback kanan dan kiri ini telah mengemas 1 gol dan 1 assist dari 17 penampilan di Liga 3 Belanda. Saya tidak punya paspor Indonesia, tapi jika Indonesia membutuhkan, saya akan bersedia karena itu sebuah penghormatan yang besar bisa membela tanah kelahiran kakek nenek saya, kata Jayden Haan, mengutip dari akun Instagram Football Indonesia. Oleh Romani.
Muncul kembali setelah cukup lama tak jadi perbincangan publik tanah air, Ula Romeni disebut-sebut tengah menebar kode untuk timnas Indonesia. Bukan rahasia umum lagi jika Ula Romeni menjadi salah satu pemain keturunan yang diharapkan bisa membela timnas Indonesia. Berusia 23 tahun dan sudah berkarir di level teratas sepak bola Eropa, namanya pun sudah dielu-elukan sebagian fans tanah air. Salah satu krisis yang tengah dihadapi adalah stok striker, mesin gol yang selalu haus akan mencetak gol ke gawang lawan. Namanya sempat menghilang dari peredaran karena proses naturalisasi terhadap dirinya dirasa tidak akan mungkin terwujud. Hingga muncul sebuah kode yang diduga sengaja dilempar Ula Romeni untuk timnas Indonesia, hal itu terlihat dari unggahan akun Instagram pribadinya. Penyerang FC Utrecht itu membagikan sebuah momen saat dirinya sedang berada di toko Rinus FOV yang terletak di Nijmegen, Belanda. Sekilas tidak ada yang aneh dari unggahannya, namun jika dilihat secara lebih detail maka akan terlihat ciri khas Indonesia dalam toko tersebut. Mengutip laman resmi toko Rinus, toko ini menyediakan makanan khas Indonesia dan di dalamnya memiliki rendang sebagai favorit terlaris di sana. Sontak unggahan ini menggegerkan publik tanah air dan menganggapnya sebagai kode dari Ula Romeni untuk segera dinaturalisasi. Luke Keat, Diagoras Rodou. Luke Keat, 20 tahun, kini memperkuat klub Liga 2 Yunani, Diagoras Rodou. Pemain yang biasa mentas sebagai winger ini siap membela timnas Indonesia jika dipanggil sang pelatih skuad Garuda. Menurut saya kesempatan yang indah untuk bisa dipanggil timnas Indonesia. Jadi, tentu saya jawab iya, jika mendapat penawaran membela timnas Indonesia. Senang bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia, kata Luke Keat, mengutip dari YouTube Yusanugraha. Delano Laden, Top OSS. Delano Ladan, 23 tahun, saat ini memperkuat klub Liga 2 Belanda, Top OSS. Meski musim ini baru mengemas 1 gol di Liga 2 Belanda, Delano Ladan memiliki catatan apik bersama Feyenoord Rotterdam U21, yakni mengemas 8 gol dari 13 pertandingan. Ia juga pernah mencetak 7 gol dari 10 pertandingan bersama S Campur U21. Satu lagi, Delano Ladan juga menggila bersama ADO Den Haag U19 yakni mengemas 14 gol dari 32 pertandingan. Mengutip dari akun Football Indonesia A, Delano Ladan berhasrat memperkuat timnas Indonesia. Ia beberapa kali menaruh emoji bendera Indonesia di sejumlah kolom komentar unggahan di Instagram, dan juga sampai mengirim DM kepada Erick Thohir. Julian Oerip. Julian Oerip merupakan pemain keturunan yang kini bermain untuk tim AS Alkmaar. Ia memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Nama Oerip sempat dibidik untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia U20. Sayangnya, ajang tersebut batal digelar di Indonesia yang membuat wonderkid Belanda itu juga belum jadi dinaturalisasi kendati sangat menginginkannya. Xavi Woodstra. Sama halnya dengan Julian Oerip, nama Xavi Woodstra juga disebut-sebut dibidik PSSI untuk bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia U20. Namun kala itu, hal ini gagal terrealisasi karena sang pemain lebih dulu mendapat panggilan dari timnas Belanda U18. Meski begitu, keinginan Xavi Woodstra untuk membela Indonesia masih ada. Pemain SC Heerenveen U21 ini juga masih bisa dinaturalisasi di masa mendatang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Eliano Reinders. Eliano Reinders merupakan pemain yang kini bermain untuk tim Eredivisie, PEC Zwolle. Ia merupakan adik kandung dari gelandang AC Milan, Tijjani Reinders, yang sempat ditawari menjadi WNI namun menolak. Berbeda dengan sang kakak, Eliano justru memiliki keinginan untuk membela timnas Indonesia. Terlebih, dirinya belum sekalipun dipanggil ke skuad oranye. Timnas Indonesia dirasa akan menjadi pilihan yang baik. Media Eropa puji kesuksesan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberhasilan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendapatkan pujian spesial dari media asal Eropa. Kiprah semacam ini terhitung luar biasa. Kesuksesan inilah yang membuat timnas Indonesia mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Tak hanya dari suporternya, skuad Garuda bahkan menuai pujian dari media asal Eropa. Timnas Indonesia secara spektakuler lolos ke babak final kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tulis media asal Eropa 433 melalui akun Twitter alias X. Ini memang menjadi pencapaian yang luar biasa bagi skuad merah putih. Pasalnya, untuk pertama kali dalam sejarah, timnas Indonesia pada akhirnya sukses melenggang ke putaran ketiga. Selama ini, kiprah skuad Garuda hanya mentok di putaran kedua. Meskipun demikian, timnas Indonesia harus mulai ancang-ancang menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, skuad Garuda bakal berada di pot 6 dan berpotensi menghadapi lawan tangguh. Media Korea puji kejeniusan STI bisa bawa Indonesia lolos putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026.
Media Korea Selatan, Hanggang Times membicarakan keberhasilan timnas Indonesia lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Korsel takjub dengan kejeniusan Shin Tae-yong. Hanggang Times memuji pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Media Korea Selatan itu menuliskan, magis Shin Tae-yong berperan besar dalam kesuksesan timnas Indonesia. Keajaiban Shin Tae-yong kembali bekerja di Indonesia, tulis Hanggang Times. Bicara kualitas, pelatih Filipina akui ingin lihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet mengakui ingin bisa melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 seusai tim asuhannya dikalahkan skuad Garuda. Setelah menelan kekalahan timnya, pelatih asal Belgia tersebut bicara soal kualitas. Ia berbicara soal kualitas sepak bola Asia dan melihat bagaimana peluang timnas Indonesia di ajang internasional ke depannya. Pelatih berusia 51 tahun tersebut mengaku bahwa ia sudah melihat banyak sepak bola di Asia. Untuk itu, ia lumayan tahu banyak soal kualitas sepak bola di Asia. Melihat sepak bola di Asia, Tom Saintfiet mengatakan bahwa banyak tim yang memiliki kualitas bagus dan bisa menggebrak di Piala Dunia 2026. Ini karena di Piala Dunia juga sudah ada beberapa tim yang selalu menjadi langganan seperti Iran, Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Menurutnya, kualitas mereka bagus dan selalu berhasil membuat kejutan di ajang 4 tahunan tersebut. Bahkan tahun 2022 lalu, Jepang juga berhasil membuat kejutan dengan berhasil mengalahkan tim-tim besar seperti Spanyol dan Jerman. Untuk itu, di Piala Dunia 2026 mendatang ia percaya akan ada gebrakan dari tim-tim Asia. Saya sudah tahu banyak sepak bola Asia, jadi saya tahu juga tentang sepak bola Asia Tenggara, dan saya sudah berkunjung ke negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan, ujar Tom Saintfiet kepada awak media. Ada juga kualitas di Iran dan Arab Saudi, ada banyak potensi di sepak bola Asia ini, dan mereka bisa menggebrak di Piala Dunia, ucapnya. Tak hanya memuji kualitas tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Iran, hingga Korea Selatan saja. Namun, pelatih asal Belgia tersebut juga melihat timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang bisa dipertimbangkan. Menurutnya, skuad Garuda menjadi salah satu tim kuat di Asia Tenggara bersama dengan Thailand dan Vietnam. Mereka sudah berada di level Asia dan timnas Indonesia juga terus berjuang untuk bisa bersaing di Asia belakangan ini. Dengan itu, lolosnya timnas Indonesia ke putaran ketiga ini membuat Tom Saintfiet berharap tim Merah Putih bisa bersaing dengan baik di Asia nanti. Pasalnya, pada putaran ketiga ini, timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih kuat dibandingkan tim-tim sebelumnya. Timnas Indonesia harus bersaing dengan 18 tim terbaik yang dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim yang bisa menjadi lawan timnas Indonesia di putaran ketiga yakni ada Iran, Korea Selatan, Yordania, Jepang, Qatar, Australia, Irak, Uzbekistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Menghadapi tim-tim yang lebih kuat di putaran ketiga ini, Tom Saintfiet percaya tim asuhan Shin Tae-yong nantinya bakal bisa bersaing. Ini karena timnas Indonesia dinilai memiliki kualitas yang semakin bagus. Bahkan ia menyebut tim Merah Putih menjadi salah satu tim terbaik di Asia Tenggara, untuk itu mereka dipercaya bakal bisa bersaing. Tom Saintfiet pun mengaku ingin bisa melihat timnas Indonesia bermain di Piala Dunia 2026 nanti. Namun, untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 ini, setidaknya timnas Indonesia harus bisa menempati posisi keempat besar klasemen grup di putaran ketiga. Tentu saja itu posisi minimal, harus bisa mengunci posisi empat besar apabila ingin tampil di Piala Dunia 2026 nantinya. Walaupun ini tak mudah tetapi sang pelatih mengaku ingin bisa melihat timnas Indonesia dan Thailand tampil di Piala Dunia 2026. Akan tetapi, untuk Thailand dipastikan telah gagal melaju ke putaran ketiga setelah kalah head-to-head dari Cina karena selisih gol mereka pun sama di grup C. Oleh karena itu, timnas Indonesia dipastikan menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan untuk Indonesia, di Asia Tenggara jadi tim yang kuat bersama Thailand dan Vietnam, lalu ada tim-tim macam Arab Saudi, Irak, Qatar, dan sudah lolos juga, kata Tom Saintfiet. Ada banyak kualitas, gaya main yang berbeda, dan bagi saya di Asia Tenggara, saya harap bisa melihat Indonesia tampil di Piala Dunia 2026, tutur Tom. Karena saya ingat menonton Piala AFF 2012 antara Malaysia dan Thailand, ada hasrat yang besar soal sepak bola yang tak bisa dilihat dari negara-negara Asia yang lain, jelasnya. Lebih lanjut, Tom Saintfiet mengakui ingin bisa terus menyaksikan perkembangan sepak bola tanah air. Dengan harapan secara perlahan ia pun bisa memperbaiki sepak bola Filipina, agar bisa bersaing dengan tim-tim kuat seperti Indonesia hingga Thailand.
Saya harap bisa menonton perkembangan sepak bola Asia terus-menerus. Sekarang fokus saya adalah mengembangkan Filipina, supaya bisa bersaing di Asia dan Asia Tenggara ke depannya, dan saya harap kami bisa lolos Piala Asia 2027, pungkasnya.